Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang respirasi anaerob. Ya, apa itu respirasi anaerob? Respirasi anaerob adalah proses pembebasan energi berupa ATP tanpa menggunakan oksigen. Ya, respirasi anaerob disebut juga fermentasi. Berdasarkan produknya, jenis fermentasi itu ada dua macam, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi asam laktat. Nah, kita akan membahas kedua macam fermentasi ini. Ya, kalian tentu pernah membuat roti atau melihat orang membuat roti. Ketika adonan roti sudah selesai dibuat, maka roti dibiarkan lama-lama akan mengembang. Nah, pertanyaannya, mengapa roti mengembang? Oke, sebelum kita tahu jawabannya, kita bahas dulu tentang apa itu fermentasi alkohol. Jadi, fermentasi alkohol adalah jenis fermentasi yang menghasilkan produk berupa alkohol. Jamur yang melakukan fermentasi adalah Saccharomyces cerevisiae. Fermentasi alkohol akan dimanfaatkan untuk pembuatan roti, tape, dan minuman beralkohol. Nah, bagaimana reaksi atau mekanisme dari fermentasi alkohol? Perhatikanlah ya gambar berikut ini. Nah, dalam fermentasi alkohol bahan bakunya adalah tentu glukosa. Ya, bahan bakunya adalah glukosa. Nah, glukosa ini yang merupakan memiliki 6C akan diubah menjadi 2 asam pirufat melalui reaksi glikolisis. Masih ingat ya, dalam respirasi aerob perubahan glukosa menjadi 2 pirufat itu melalui mekanismenya adalah reaksinya glikolisis, dan hasilnya adalah 2 ATP. Nah, kita lihat ya, jadi akan dihasilkan 2 ATP, kemudian dihasilkan pula 2 NADH dan 2 pirufat. Sekali lagi, perubahan glukosa ini melalui reaksi rangkaian glikolisis akan menghasilkan 2 ATP, 2 NADH, dan 2 pirufat. Nah, kemudian 2 pirufat ini ya akan melepaskan CO2-nya. Akan melepaskan CO2 sehingga didapatkanlah 2 asetaldehid. Nah, 2 CO2 inilah ya, karbon dioksida inilah yang membuat roti mengembang. Ya, jadi mengembangnya roti karena dihasilkan CO2 pada roti tersebut. Oke, selanjutnya asetaldehid ini akan direduksi ya oleh 2 NADH menghasilkan etanol. Nah, jadi 2 NADH hasil glikolisis ini akan digunakan oleh 2 asetaldehid ya, sehingga akhirnya si 2 NADH ini ya akan menjadi 2 NAD+, nanti 2 NAD+ juga digunakan untuk glikolisis kembali. Nah, sehingga si 2 asetaldehid berubah menjadi 2 etanol. Ya. Nah, di sini yang menjadi akseptor elektron adalah asetaldehid. Jadi kesimpulannya, hasil dari fermentasi alkohol adalah, nah perhatikan, yang pertama adalah 2 etanol ya. 2 etanol, kita lihat ya di sini 2 etanol, kemudian 2 ATP dan 2 CO2 ya. Itu yang harus kamu ingat ya. Jadi fermentasi alkohol menghasilkan 2 etanol, 2 ATP dan 2 CO2 dengan mekanisme yang sudah